Hari ini kita bakal membedah sebuah tradisi yang jujur aja dipraktikkan oleh jutaan orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Kita bakal napak tilas ke akar sejarahnya yang super kuno. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar urusan menyembelih hewan ya. Ini adalah kisah epik tentang ujian keimanan level tertinggi, aturan agama yang sangat terstruktur, dan pastinya dampak sosial yang luar biasa masif. So, langsung aja kita mulai perjalanannya. Coba deh posisikan diri Anda sejenak di situasi ini. Di dalam surah Asy-Syaff ayat 102, Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah mimpi yang benar-benar menggetarkan hati ke anak tercintanya. Beliau berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Merinding gak sih dengarnya? Kutipan ini tuh dengan pas banget ngasih gambaran betapa dramatisnya situasi saat itu. Ini adalah ujian keimanan dan ketaatan yang paling pamungkas, yang benar-benar jadi fondasi utama dari seluruh praktik kurban yang kita lakuin sampai detik ini. Oke, kita intip sebentar peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 hal utama. Mulai dari sejarah pengorbanan sang nabi, lalu teologi Islam dan Kristen, masuk ke syarat dan umur hewan, terus cacat yang dilarang, dan terakhir pembagian daging dan hikmahnya. Kita akan bergerak dari akar sejarah kuno, langsung menuju ke gimana sih eksekusi praktisnya di zaman sekarang. Masuk ke bagian pertama kita, sejarah pengorbanan sang nabi, atau asal-usul dari Idul Adha. Jadi, semua perayaan besar penyembelihan ini tuh bermula dari satu momen kepatuhan yang sangat epik ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya sendiri. Ini jelas bukan perintah main-main ya, ini tes kepasrahan yang total. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi tepat di detik-detik pengorbanan itu mau dilakukan. Di surah Asy-Syaffat ayat 107 dicatat momen krusialnya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah menggantikan sang anak dengan seekor hewan, sebuah keajaiban yang merayakan ketaatan mutlak yang sekarang rutin kita rayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, teologi Islam dan Kristen, sebuah tinjauan komparatif dari dua keyakinan. Nah, yang menarik nih, kisah epik yang barusan kita bahas ternyata melintasi batas-batas agama. Kisah ini muncul di Al-Quran dan juga di Kitab Kejadian. Tapi, ada perbedaan besar pertama soal identitas sang anak. Secara objektif, kalau kita lihat dari tradisi Islam, mereka meyakini bahwa putra yang hendak dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Di sisi lain, dalam tradisi Kristen dan Yahudi yang merujuk pada teks Alkitab, anak tersebut adalah Ishak. Dan perbedaan ini, menurut saya dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaan makna teologisnya di masa kini. Buat umat Islam, penyembelihan ini adalah simbol kepatuhan dan ketakwaan tahunan kepada Allah, dan ini sama sekali bukan untuk penebusan dosa. Nah sebaliknya, dalam teologi Kristen modern, pengorbanan hewan itu udah nggak lagi jadi ritual utama, karena pengorbanan Yesus Kristuslah yang dipandang sebagai penebusan dosa yang pamungkas. Menarik ya? Dua interpretasi yang sangat mendalam dari satu akar sejarah yang sama. Lanjut ke bagian ketiga, syarat dan umur hewan. Ini menyoroti aturan ketat kurban dalam Islam di masa sekarang. Sekarang, kita masuk ke sisi praktisnya. Seberapa penting sih ritual ini? Jawabannya tergambar jelas di hadis riwayat Tirmizi ini yang berbunyi, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain mengalirkan darah hewan kurban. Saking pentingnya, Nabi Muhammad sendiri sangat memprioritaskan amalan ini loh. Beliau nggak cuma nyuruh, tapi langsung ngasih contoh nyata dengan menyembelih 2 ekor domba putih bertanduk yang kualitasnya paling top. Nah pertanyaannya, emangnya hewan apa aja sih yang sah buat dikurbankan? Berdasarkan pedoman dari surah Al-Hajj ayat 34, aturannya itu super presisi. Kita nggak bisa asal tunjuk hewan ternak. Kalau Anda pilih kambing, usianya minimal banget harus 1 tahun. Kalau domba, minimal 6 bulan. Walaupun mazhab Maliki mensyaratkan 1 tahun ya. Untuk sapi atau kerbau, umurnya minimal harus 2 tahun. Atau 3 tahun kalau menurut mazhab Maliki. Dan kalau Anda mau berkurban unta, umurnya wajib minimal 5 tahun. Kalau usianya di bawah standar itu, sayang sekali, kurbannya dianggap tidak sah. Lanjut lagi ke bagian 4, cacat yang dilarang. Kita bakal bahas 4 cacat fisik yang bikin hewannya dilarang. Jadi begini, aturan ketatnya terus berlanjut. Islam gak cuma ngatur soal umur, tapi juga standar kesehatan fisiknya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ada 4 kondisi cacat fisik yang secara otomatis ngebatalin kelayakan hewan kurban. Pertama, buta yang udah jelas banget. Kedua, sakit yang parah atau terlihat jelas. Ketiga, pincang yang kelihatan banget sampai hewannya nggak bisa jalan normal ke tempat penyembelihan. Dan keempat, hewannya sangat kurus atau nyaris nggak berdaging. Oh iya, aturan ini juga nyakup kondisi kayak kelumpuhan atau telinga yang rusak parah loh. Ini benar-benar luar biasa sih, karena nunjukin standar kesejahteraan hewan yang tinggi banget. Aturan ini mastiin cuma hewan yang paling sehat dan paling layak yang boleh dipersembahkan ke Tuhan. Kita sampai di babak akhir, bagian 5, pembagian daging dan hikmahnya.
Di sini kita ngomongin tentang solidaritas sosial dan kebijaksanaan tertinggi dari ritual ini. Poin yang paling krusial adalah setelah ritualnya selesai, dagingnya dikemanain. Disinilah kita bisa lihat desain filosofi sosial yang jenius banget. Para ulama menafsirkan surah Al-Hajj ayat 28 jadi sebuah pembagian yang sangat proporsional. Sepertiga dagingnya dimakan sendiri oleh keluarga yang berkurban, sepertiga lagi dihadiahkan buat kerabat dan tetangga. Nah, sepertiga terakhir ini nih, secara khusus disedekahkan untuk fakir miskin. Ini tuh benar-benar sebuah sistem yang dirancang buat menutrisi individu, menguatkan persaudaraan, dan yang paling penting, langsung mengentaskan kelaparan bagi yang membutuhkan. Tapi ya, di balik semua aturan ketat soal fisik hewan dan pembagian daging tadi, kutipan dari surah Al-Hajj ayat 37 ini seakan menampar sekaligus mengingatkan kita pada inti yang sesungguhnya. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Pengingat yang indah banget kan? Tuhan itu literally nggak butuh fisik daging atau darah dari hewan itu. Pengorbanan yang sejati yang benar-benar dinilai di hadapannya adalah niat, keikhlasan, dan ketakwaan tulus di dalam hati sang pemeluk agama. Kalau kita rangkum dari semuanya, hikmah dari ibadah kurban ini jelas jauh melampaui sekedar ritual fisik. Praktek ini tuh melatih tingkat keikhlasan kita, menghidupkan lagi jejak tradisi Nabi Ibrahim, secara nyata membantu fakir miskin di sekitar kita, dan pastinya ngebangun solidaritas sosial yang super kuat. Intinya, ritual ini ngajarin ketaatan ke Allah lewat perpaduan yang sangat pas antara pengabdian spiritual kuno dengan kesejahteraan komunitas praktis di dunia modern.